22080. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Antonia Definisi Jara dengan NIM 331228084. Perkenalkan, nama saya Maria Bambang dengan NIM 3312280. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kosnalkai dengan nomor NIM 331228075. materi yang pertama tentang teori keputusan. Teori keputusan adalah konsep mengenai pengambilan keputusan berdasarkan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada pada saat keberadaan yang tidak pasti. Kegunaan teori keputusan adalah untuk membantu memecahkan masalah dengan menentukan tindakan yang akan dipilih melalui pemilihan berbagai alternatif yang tersedia. Dalam memilih suatu keputusan, minimal terdapat dua alternatif yang diberikan, dan pengambilan keputusan harus memilih satu alternatif berdasarkan kriteria tertentu atau alternatif lainnya. Yang berikutnya, kategori dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat 4 kategori pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan dalam keadaan terdapat kepastian atau certainty. Keputusan pada kategori ini adalah keputusan yang sebelumnya telah terdapat informasi lengkap. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan linear programming. Yang kedua, keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan pada kategori ini berkebalikan dengan jenis sebelumnya. Keputusan ini terjadi jika terdapat informasi tambahan atau terdapat nilai probability yang dibuat sendiri. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan analisis keputusan dalam keadaan yang tidak kepastian. Yang ketiga, keputusan dalam keadaan terdapat risiko atau risk. Keputusan yang terdapat risiko jika informasi yang diperoleh tidak lengkap dengan diketahui nilai probabilitas. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang digunakan adalah dengan model probabilistik. 4. Atau yang terakhir, keputusan dalam keadaan terdapat konflik atau konflik. Keputusan dalam keadaan terdapat konflik adalah adanya situasi kompetitif atau persaingan yang terjadi di antara dua pengambil keputusan atau lebih. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah game theory atau teori permainan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kedua tentang teori utility. Pada permulaan abad ke-18, ahli matematika Daniel Bernoulli telah mempelajari perkembangan suatu ukuran utilitas. Bernoulli mengusulkan bahwa nilai sebenarnya tentang seorang merupakan logaritma sejumlah uang. Selanjutnya, konsep utilitas dikembangkan lagi oleh von Neumann dan Morgenstern pada tahun 1974. Mereka mengusulkan bahwa konsep utilitas dapat dibuat untuk setiap individu asalkan asumsi tertentu tentang referensi nilai tersebut berlaku. Misalnya, himpunan X sama dengan X, Y, Z diartikan sebagai kumpulan alternatif keputusan, di mana jika X, Y, X, maka tepat satu dari dua pernyataan berikut benar. Yang pertama, X lebih besar dari Y, dan yang kedua, X lebih kecil dari Y. Materi tentang asumsi teori utilitas. Asumsi teori utilitas setiap pengambilan keputusan dapat berbeda-beda dan mewakili salah satu dari 5 kategori berikut, yaitu yang pertama, peringkat preferensi. Asumsi peringkat preferensi merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang mengacu pada struktur dari keputusan dengan jumlah alternatif terbatas. Misalnya, terdapat alternatif X dan Y, maka asumsi utilitas pengambilan keputusan adalah X lebih besar dari Y atau X lebih kecil dari Y. Yang kedua, transitivitas preferensi. Asumsi transitivitas preferensi merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan dengan tidak menganggap keberadaan alternatif dan setiap alternatif tertentu dalam situasi yang dihadapi. Misalnya, apabila terdapat 3 alternatif X, Y, dan Z, di mana X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Yang ketiga, asumsi kontinuitas. Asumsi kontinuitas merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang mempunyai hasil terbaik dan terburuk sebaik hadiah bahwa perorangan individu menganggap sama preferensinya dengan hasil yang sedang atau cukup
atau cukup, atau di antara kedua hasil ekstrim tersebut. Yang keempat, asumsi substitutabilitas. Asumsi ini merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang memungkinkan adanya revisi atau perbaikan dengan penggantian suatu hasil dengan hasil lainnya apabila terdapat persamaan. Yang kelima, asumsi peningkatan preferensi. Asumsi ini merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang mempunyai hasil yang sama dan untuk keputusan yang mempunyai probabilitas terbesar untuk hasil yang lebih diinginkan maka harus lebih disukai. Jadi preferensi perjudian antara dua hasil yang sama meningkat dengan probabilitas untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang berikut di dalam sikap pengambilan keputusan. Sikap pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sikap penggemar risiko, yang kedua adalah sikap netral, yang ketiga adalah sikap penghindar risiko. Yang pertama, sikap penggemar risiko. Sikap penggemar risiko ini merupakan sikap pengambilan keputusan dengan menetapkan nilai ekuivalen tetapnya atas suatu kejadian yang tidak pasti akan lebih besar daripada nilai ekspektasi dari suatu kejadian. Contohnya seperti pada kasus undian, seseorang yang termasuk dalam tipe penggemar risiko akan termotivasi untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar, namun hal ini diikuti dengan risiko yang besar pula. Yang kedua itu adalah sikap netral. Sikap netral merupakan sikap pengambilan keputusan di antara dua keadaan ekstrim, penggemar risiko dan penghindar risiko. Sikap ini ditunjukkan dengan menetapkan nilai ekuivalen tetap terhadap suatu permasalahan sama dengan nilai ekspektasinya. Contoh pada kasus undian yang tadi sudah saya jelaskan, orang yang memiliki sikap netral akan bersedia menjual undian tersebut sebesar 500.000. Orang tersebut juga mengetahui nilai ekspektasi lotre tersebut adalah 500.000. Ini terlihat bahwa orang tersebut bersikap netral terhadap risiko. Yang terakhir adalah sikap penghindar risiko. Sikap ini adalah sikap pengambilan keputusan dengan menetapkan nilai ekuivalen tetap dari suatu kejadian tidak pasti lebih rendah daripada nilai harapan kejadian tersebut. Bagi penghindar risiko, orang tersebut akan bersedia menjual undian tersebut dengan harga 30.000 meskipun dia mengetahui nilai ekspektasi adalah 500.000. Namun menurutnya dengan menjual lotre sebesar 30.000 mengalami kerugian sebesar 20.000 lebih baik dibandingkan dengan tidak mendapatkan apa-apa. Sekian materi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir terkait persamaan fungsi utility. Menurut Mangku Subroto, jika UX menyatakan fungsi utility untuk nilai X dan X pangkat 0 menyatakan batas bahwa fungsi utility dan C adalah parameter, secara umum fungsi utility dalam bentuk eksponensial didefinisikan. Akan saya lampirkan rumus tersebut di sebelah sini. Sedangkan untuk pengambilan keputusan yang bersifat netral, maka fungsi utility-nya dinyatakan dalam persamaan. Rumus tersebut akan saya lampirkan di sini. Fungsi utility bagi pengambilan keputusan dengan sikap penghindaran resiko, netral maupun penggemar resiko, tergantung pada nilai C parameternya. Prosedur untuk menentukan nilai utilitas. Penentuan awal nilai utilitas untuk hasil terbaik dan terburuk sepenuhnya sembarangan atau completely arbitrary, sehingga setiap bilangan atau sumber dapat dipergunakan. Berikut adalah prosedur untuk menentukan nilai utilitas. Yang pertama, semua hasil yang diperoleh dibuat peringkatnya. Suatu penandaan atau designation harus dipergunakan untuk menunjukkan urutan preferensi berupa subscript atau indeks. Preferensi ditulis secara menurun dari tinggi ke rendah. Yang kedua,
Utilitas untuk hasil terbaik dan terjelek ditentukan secara bersembarangan. Misalnya, terbaik 100 dan yang terjeleknya 0, atau sebaliknya, terbaik 1 dan yang terjeleknya 0. Bisa berapa saja asalkan nilainya ekstrim. Yang ketiga, perumusan lot referensi. Probabilitas P untuk memenangkan lot referensi dilakukan seperti variabel. Yang keempat, untuk hasil antara atau intermediate outcome, pengambilan keputusan menetapkan suatu nilai P yang membuat dia untuk tidak berbeda antara hasil itu sendiri dengan lot referensi. Hasil untuk HK, probabilitas PK, ditentukan bahwa hasil dari lot referensi dianggap sama dengan HK. Dan yang terakhir, utilitas HK ditentukan sama dengan harapan utilitasnya untuk lot referensi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi. Terima kasih.